some kind of automotive van, so they will tell you at their tester indicator. Let's go. Fungsi dari indikator dial. Simak penjelasan tersebut. Disebut juga sebagai dial gaule. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur serta memeriksa kecepatan pada sebuah bidang atau benda. Skala pengukurannya sendiri sangat kecil. Bentuk fisik dial indikator adalah seperti jam analog yang memiliki 2-3 jarum petunjuk. Satu jarum sebagai petunjuk besar dan 2 jarum lainnya adalah petunjuk yang ukurannya kecil. Fungsi dari jarum jam petunjuk kecil adalah mencatat dari jarum besar. Satu putaran jarum besar adalah memutar jarum kecil bertambah 1 angka. Tidak ada bedanya dengan jarum detik dan jarum menit pada jam. Skala sendiri dari yang terkecil adalah 1.100 atau dengan 0,01 mm. Prinsip kerjanya adalah gerak lurus dari spidol diubah menjadi gerak berputar. Oleh karena itu yang diperhatikan penggeraknya adalah jarum. Pengukuran kerataan bidang datar. Pertama, fungsi yang pertama ini sama seperti pengertiannya, yaitu mengukur kerataan permukaan dari bidang datar. Misalnya saja ketika teknis harus mengecek kerataan permukaan rem cakram dan flywheel. Kedua, komponen yang akan bergesekan itu perlu permukaan yang rata sehingga dapat bekerja dengan baik. Permukaan diukur dengan dial indikator ternyata tidak rata, maka perlu perbaikan dengan pembulatan. 2. Pengukuran kerataan dan kebulatan poros. Selain untuk pembukaan bidang datar, fungsi dial indikator adalah mengukur kebulatan dan poros dari poros. Beberapa jenis poros yang digunakan pada kedataran seperti ceran jor pada ceran half, ada juga cam jor di cam half yang perlu diukur apakah permukaan tetap bulat dan juga rata. Komponen ini juga boleh berubah bentuk seperti menjadi oval dan memiliki tekstur kasar. Outer ring. Komponen ini memiliki fungsi umumnya supaya alat memperoleh hasil pengukuran yang presisi. Outer ring akan bekerja mengalibrasikan skala jarum jam panjang supaya tepat di angka 0. Posisi angka 0 sendiri akan disesuaikan ketika Anda melakukan proses pengukuran objek. 5. Stem. Bagian ini memiliki fungsi sebagai wadah spidol ketika naik turun dengan lelumas. 6. Spidol. Terakhir adalah komponen spidol yang akan bekerja menginput data dari plugger ke dial indikator. 3. Pengukuran kesejajaran permukaan. Kesejajaran permukaan pada mesin saat proses pembuatan juga harus dicek dengan dial gaule. Beberapa komponen yang harus diukur antara lain linear projection pada mesin diesel. Fungsi dari linear projection adalah membandingkan ketinggian linear projection yang baru. Perbedaannya kesejajaraan dilakukan dengan permukaan silinder blok agar tahu kesimpulan genset yang diperlukan. 4. Pengukuran run off poros. Beberapa komponen lain seperti poros propeller juga harus diukur kembali setiap kali servis atau tune up. Dial indikator akan memudahkan teknisi mengetahui komponen lurus atau bengkok. 5. Pengukuran checks and deploy. Fungsi yang terakhir adalah untuk mengukur jarak and deploy dari sebuah
benda. Jarak yang dimaksud adalah jarak dan gerak bebas pada suatu benda. Contohnya saja trace have. Tujuannya adalah untuk mencegah agar trace have tidak mengalami kemacetan seperti tidak dapat berputar, terus bearing mengembang akibat panas mesin. Berikutnya, cara menggunakan dial indikator. Bagaimana cara mengukur menggunakan dial Gauliel? Dalam tahapan penggunaan dial Gauliel ini tidak bisa digunakan sendiri, dibutuhkan alat pelengkap bernama dial stand dan magnetic base. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, berikut beberapa langkah yang bisa diikuti. 1. Pasang terlebih dahulu tangkai bingkai dial indikator di lubang pengunci dengan cara memasukkan baut setengah itu, kencangkan baut. 2. Masukkan bagian dial Gauliel yang memiliki jarum serta skala di tangkai yang tadi dipasang. 3. Bersihkan objek yang hendak diukur terlebih dahulu agar pengukuran lebih stabil. 4. Nyalakan magnet on off Gauliel menggunakan tombol bagian bawah menjadi posisi on. 5. Masukkan ke pemakaian alat bekerja putaran sejarum jam, artinya alat permukaan objek cembung. Apabila putarannya berlawanan maka tandanya cekung. Sebelum kita mengkalibrasikan, kita akan mengkalibrasikan terlebih dahulu ke angka 0. Kalau sudah, kita hitung dan kencangkan bautnya. Hasil dari jarum kecil menunjukkan angka 3,00 mm. Nilai jarum besar menunjukkan angka 0,20 mm dan hasilnya adalah 0,20 mm. Terima kasih banyak telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all. Thank you for watching.